لا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم لقائه فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmatul sihah, di mana kondisi pandemi yang masih saja belum usai dan sebagian dari saudara-saudara kita bisa jadi terpapar kembali. Bahkan tren belakangan ini menaik yang terpapar COVID-19, yang kemudian di awal tahun ini belum genap 1 bulan kita mendapatkan berbagai ujian dan cobaan. Tahun duka cita bagi kita, di mana kemarin hari Sabtu yang lalu pesawat Sriwijaya dari Jakarta ke Pontianak jatuh dan sebagian besar Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Belum lagi kemarin ulama kita, bahkan tadi disampaikan Kiai Haji Aslih juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jabir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak, bisa jadi ulama-ulama yang lain banyak sekali yang diwafatkan, dipanggil, bahkan keluarga kita, famili kita, apakah mereka terpapar pandemi ini atau mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak. Tentunya khatib ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam rangka keselamatan kita, apalagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemarin juga ada gempa bumi di Sulawesi Barat, di Majene, yang memang dampaknya luar biasa. Gempanya sampai ke Kalimantan Timur, dan begitu banyak ujian-ujian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan, wa ilaina turja'un, dan tentunya kepada kami kalian kembali. Dari ayat ini kita bisa fahami bahwa semakin yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat yakin yang paling berkuasa di atas langit dan bumi, yakni Sang Khalik, pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak sekali pelajaran, dengan banyak sekali hikmah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa di balik berbagai peristiwa, di balik ujian, di balik musibah, tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin hadirat rahimakumullah, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang bagus pada kita, tentunya begitu banyak amal-amal saleh yang jangan sampai ketika kita sudah mulai sakit, usia lanjut usia, kita baru berpikir mau tergerak. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak yang masih muda, semangat memikirkan bahwa kematian hanya
diberikan kepada mereka-mereka yang sudah tua. Al-Maghfur lah Syekh Ali Jabir, usianya muda, sebagai dai yang luar biasa, dai penyejuk umat yang usianya 44 tahun, sangat muda sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepadanya. Kemudian Allah wafatkan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait dengan sedekah kita, infak kita dalam surah Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, dan keluarkanlah infak kalian, sumbangan kalian dengan apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang di antara kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, andaikan aku diberikan waktu sebentar saja, waktu sesaat saja, ila ajalin qarib, waktu yang sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku, dalam ayat itu dijelaskan, akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Begitu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an. Tentunya buat kita semua sebagai orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat dari infak, manfaat dari sedekah yang kita berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali fawaid, manfaat, hikmah di balik kita mengeluarkan harta kita. Yang pertama, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dengan kita mengeluarkan infak kita, sedekah kita, kita akan dihilangkan segala kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ka'ab bin Uzrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul al-ma'an nar. Sedekah akan menghilangkan, mengikis segala perbuatan salah, kesalahan-kesalahan, sebagaimana air menyiram api. Inilah gambaran bagaimana ketika kita berinfak, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah as-shadaqatu sababun ilajil amrad. Sedekah itu bisa penyebab, bisa menghilangkan penyakit kita. Kalaupun kita berandai tidak ada korelasinya antara infak kita, tapi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan infak, mengeluarkan harta kita, apalagi kondisi hari ini masyarakat begitu sulit, ekonomi juga begitu sulit, kita bisa saling membantu. Apalagi kita dalam kondisi sakit, salah satu obat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan bersedekah akan bisa mengobati segala penyakit-penyakit kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizakah. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, maka kokohkanlah harta kamu, kuatkanlah harta kamu dengan mengeluarkan zakat. Wadau maradakum bisadaq, kemudian obatilah penyakit kalian dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, banyak lagi manfaat, fawaid dari sedekah. Yang ketiga adalah as-shadaqatu himayah minan nar, dan sedekah itu menjauhkan kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Hindarilah, takutlah kalian dari api neraka,
sekalipun bisyiqqi tamrah, sekalipun dengan sebelah kurma. Artinya Rasulullah SAW sampaikan kita diminta untuk menjauhi api neraka dengan bersedekah sekalipun yang paling ringan, yang paling murah, yaitu dengan sebelah kurma yang harganya bisa jadi sangat-sangat murah, tapi dengan sedekah ini kata Rasulullah SAW bisa menjaga kita, melindungi kita dari api neraka. Fa illam yajid faman lam yajid, apabila juga kalian tidak mampu, tidak bisa lakukan itu dengan yang paling murah sedikit pun, fabi kalimatin thayyibah, hendaknya menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis yang terakhir yang saya bacakan tadi, tentunya sedekah ini tidak lazim dengan mengeluarkan harta infak kita, tapi sedekah ini bisa dalam bentuk lainnya yang memang kebermanfaatannya sangat besar bagi sesama kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, segala persendian tubuh manusia semuanya yang Allah berikan pada kita ini adalah sedekah. Kita bisa melakukan sedekah selain harta dengan tubuh kita semua, tangan kita, kaki kita, dan semuanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kullu yaumin tatlu'u fi syams, setiap hari setelah tergelincirnya matahari ada orang, misalnya Rasulullah sampaikan ta'dilu baina snaini sadaqah, dia mendamaikan antara dua orang yang bertikai, ini pun kata Rasulullah sebagai sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, dia menolong ketika melihat ada seseorang dalam kendaraannya susah, kemudian dia dorong, kemudian dia naikkan dalam kendaraannya. Kalau dulu adalah kuda atau onta, dia dorong, dia bantu. Kemudian Rasulullah sampaikan adalah sedekah, itu juga bagian dari sedekah. Kemudian Rasulullah sampaikan juga wal kalimatu thayyibatu sedekah, kalimat yang baik merupakan sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah, dan setiap langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju mendirikan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah. Kita berangkat dari rumah kita, dari pekerjaan kita dalam rangka menunaikan salat di masjid, setiap langkah-langkahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul aza 'anit tariqi sadaqah, kemudian menyingkirkan durian di tengah jalan. Ketika kita lihat di jalan ada duri atau penghalang, kemudian kita singkirkan, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu indahnya Islam, begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dengan segala yang kita berikan, apakah dengan harta kita, dengan persendian kita yang kita punya dalam rangka kebermanfaat buat manusia semua. Ini merupakan sedekah yang kita berikan dan mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan pada kita untuk semangat melakukan ibadah kita dalam rangka menyudahi pandemi ini, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini dan kita bisa berjalan sesuai dengan keadaan kita masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan ampunan kepada kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa shallu ala nabiyikum kama amara zalika jalla jalaluhu. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.